memenuhi tugas mata kuliah manusia dan masyarakat Indonesia. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang tari Kabasaran yang ada di suku Minahasa. Makna tari Kabasaran. Tari Kabasaran adalah salah satu tari tradisional yang berasal dari daerah Minahasa, Sulawesi Utara. Tari ini merupakan jenis tarian perang. Tari Kabasaran ini juga biasa disebut dengan tari Kawasaran. Tari Kabasaran ini memiliki makna semangat patriotisme rakyat Minahasa yang berusaha mempertahankan tanah kelahiran mereka dari serangan musuh. Tari ini terkenal dan menjadi sejarah di daerahnya. Sejarah tari Kabasaran. Dalam perkembangan bahasa Melayu Manado, penggunaan huruf B diganti menjadi huruf B, yang mengakibatkan nama tarian ini menjadi tari Kabasaran, yang mana semula adalah tari Kawasaran yang berasal dari kata wasal. Tari Kabasaran ini tidak memiliki hubungan dengan kata besar dalam bahasa Indonesia. Tari Kabasaran ini sudah ada sejak abad ke-16. Pada zaman dahulu, penari dalam tarian ini adalah para petani dan rakyat biasa. Namun ketika dalam kondisi perang, mereka pun menjadi warane untuk membela tanah kelahiran mereka dari para musuh yang datang. Asal-usul tari Kabasaran. Tarian ini merupakan tarian keprajuritan tradisional Minahasa yang diangkat dari kata wasal, yang berarti ayam jantan yang dipotong jegernya agar sang ayam menjadi lebih garang dalam bertarung. Tarian ini diiringi oleh suara tambur dan gong kecil. Alat musik pukul seperti gong, tambur atau kolintang disebut pak, wasalin, dan para penarinya disebut kawasaran, yang berarti menari dengan meniru gerakan dua ayam jantan yang sedang bertarung. Hampir mirip dengan tarian cakalele dari Maluku. Kata kawasalan ini kemudian berkembang menjadi Kabasaran yang merupakan gabungan dua kata kawasal, nisarian, kawasal, yang berarti menemani dan mengikuti gerak tari. Sedangkan sarian adalah pemimpin perang yang memimpin tari keprajuritan tradisional Minahasa. Perkembangan bahasa Melayu Manado kemudian mengubah huruf W menjadi B, sehingga kata itu berubah menjadi Kabasaran, yang sebenarnya tidak memiliki keterkaitan apa-apa dengan kata besar dalam bahasa Indonesia, tetapi akhirnya menjadi tarian penjemput bagi para pembesar-pembesar. Pada zaman dahulu, para penari Kabasaran hanya menjadi penari pada upacara-upacara adat. Namun dalam kehidupan sehari-harinya mereka adalah para petani dan rakyat biasa. Apabila Minahasa berada dalam keadaan perang, maka para penari Kabasaran menjadi warane. Fungsi tari Kabasaran sama seperti tari adat daerah lain. Tari Kabasaran juga memiliki berbagai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, tari Kabasaran sebagai sebuah tari perang yang dibawakan oleh prajurit Minahasa yang dilakukan sebelum ataupun setelah perang dilakukan. Yang kedua, tari Kabasaran sebagai penghormatan bagi leluhur mereka yang telah gugur dalam medan perang. Yang ketiga, tari Kabasaran digunakan sebagai hiburan yang dipentaskan pada berbagai acara, pertunjukan maupun pesta. Yang keempat, tari Kabasaran menjadi sebuah penguat tradisi yang biasa dilakukan pada upacara adat maupun acara penyambutan tamu kehormatan. Gerakan tari Kabasaran. Tari Kabasaran ini terbagi menjadi 3 bagian utama yang harus ditarikan oleh para penarinya. Ketiga bagian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, cakalele. Cakalele adalah sebuah bagian yang mana para penari Kabasaran akan menunjukkan keganasan mereka dalam bertarung kepada para penonton. Hal ini mereka tunjukkan dengan memberikan keamanan kepada para tamu dan penonton yang hadir di tempat tersebut. Kedua, kumoyak. Kumoyak adalah bagian yang mana para penari tari Kabasaran menari menggunakan senjata mereka. Pada bagian ini dilengkapi dengan pembacaan puisi atau syair yang diucapkan oleh pimpinan penari
yang kemudian dimeriahkan dengan kegiatan para pertunjukan. Yang ketiga, lalayaan. Lalayaan adalah bagian di mana para penari menari dengan gaya bebas serta riang yang menjadi simbol perasaan setelah selesai bertari. Pola lantai tari kebasaran. Dalam tari kebasaran, pola lantai yang digunakan adalah pola lantai garis-garis vertikal. Pola lantai ini terlihat ketika para penari masuk arena atau panggung tari yang mana mereka langsung berbentuk garis lurus dan saling berhadapan. Properti tari kebasaran. Tari kebasaran ini memerlukan beberapa properti dalam penampilannya. Properti tersebut di antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, peda atau pedang tidak diperkenankan untuk menangkis dan menusuk, namun hanya untuk membunuh. Yang kedua, bengko atau tombak berfungsi untuk menusuk. Yang ketiga, kelung atau perisai yang berfungsi untuk menangkis serangan. Musik iringi tari kebasaran. Tari kebasaran ini dibawakan dengan iringan dari alat musik tradisional, yaitu kawasalem. Alat musik ini merupakan alat musik yang terlihat seperti tambur dan gong. Kemudian untuk lagu pengiringnya adalah berbasyair ataupun abah-abah yang dilantunkan oleh pimpinan tari yang dimeriahkan dengan sorokan budaya. Busana dan tata rias tari kebasaran. Para penari kebasaran dalam mengenakannya mengenakan pakaian berupa kemeja dan celana dengan warna merah. Tidak hanya itu, mereka juga menggunakan kain tenun khas Minahasa, yaitu patola, pasolongan, dan pinonton. Kemudian para penari juga mengenakan tata rias berupa topi dengan burung-burung, gelang, dan kalung. Busana atau kostum lengkap yang digunakan oleh para penari kebasaran ini biasa disebut dengan pakaian wangi. Keunikan tari kebasaran. Sama halnya dengan tari adat khas daerah lain, tari kebasaran juga memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dengan tarian adat yang lain. Keunikan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tari kebasaran dapat mengejutkan para penontonnya. Penonton yang terkejut pun akan mengatakan, "Ora teteh, oke lah," yang memiliki makna, "Aduh buka main, astaga." Yang kedua, tari kebasaran dalam pertunjukan menggunakan senjata tajam berupa peda atau pedang, wengko atau tombak, dan juga kelung atau perisai. Yang ketiga, tari kebasaran ditarikan dengan para penari harus menampilkan wajah geram, ganas, dan diiringi dengan mata yang melotot. Keempat, tari kebasaran merupakan tari peperangan yang sangat indah. Menurut adat, penari kebasaran harus berasal dari keturunan sesepuh penari kebasaran. Mereka juga memiliki senjata yang diwariskan dari para leluhur. Senjata inilah yang dipakai saat menari. Kemunculan tarian ini tak bisa dipisahkan perang berkepanjangan dengan ancaman dari suku-suku lain yang berdekatan. Untuk mempertahankan diri, leluhur orang Minahasa berusaha memperkuat diri dengan merekrut orang-orang kuat dan berbeda besar yang dilatih berperang dengan menggunakan pedang atau sakti dan tombak atau wengko. Menurut Vivinansi Tumuju, dalam simbol verbal dan non-verbal, tarian kebasaran dalam budaya Minahasa di Jurnal Duta Budaya nomor 78/2001 tahun ke-48 Juni atau Juli 2014, para Kastria yang tuama atau bersifat jantan atau waya atau berani, inilah militer pertama di Minahasa. Mereka harus menjadi penjaga desa atau walak yang harus siap siaga jika ada ancaman. Gerakan-gerakan para prajurit ketika mereka sedang mempersiapkan diri untuk berperang seperti lompatan-lompatan maju menyerang, mundur atau menyamping untuk menghindari dan menangkis serangan musuh sertai jeritan menaklukkan. Itulah yang disebut cakalele atau dalam Minahasa tua sakalele, ukavivi. Dari tari cakalele ini pula lahir tari kebasaran. Sutisno Kutoyo dalam Senjata Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Utara
Menyambut tari kabasaran merupakan penyederhanaan dan penghalusan tari cakalele, tari perang sekaligus pemujaan leluhur. Tujuan dari cakalele dirasakan kurang rahma menyambut tamu-tamu Belanda karena gerakan-gerakannya yang kasar dan liar. Dengan menggunakan gerakan-gerakan squat liller yang diperkenankan Spanyol, maka diciptalah tari kabasaran sebagai tari untuk menyambut tamu-tamu Belanda. Catat Sutisno Purwoyo. Istilah kabasaran sendiri merupakan perubahan dari kawasaran. Kawasaran berasal dari kata wasar yang artinya ayam jantan aduan yang sengaja dipotong genggernya agar lebih galak saat diadu. Jadi, kabasaran artinya penari yang menari seperti gaya gerakan dua ekor ayam yang sedang menyambung atau identik dengan ayam aduan, ungkap Jesse Wenas dalam Sejarah dan Kebudayaan Minahasa. Dulu, setiap kampung memiliki beberapa penari kabasaran. Organisasi kabasaran ditangani oleh para hukum tua atau kepala kampung. Mereka mendapat tunjangan garam, beras, gula putih, kain, dan tembakau setiap bulan. Mereka bertugas melakukan penjemputan adat para tamu agung, upacara adat pemakaman pemimpin masyarakat, dan sebagai polisi AM menjaga keamanan kampung dan menangkap penjahat Tambawenas. Gerakan tari kabasaran energik melambangkan semangat seorang prajurit perang, tapi juga dinamis mengikuti irama alat musik. Semua gerakan tari berdasarkan komando atau aba-aba dari pemimpin tari yang disebut kaum bulu, yang dipilih sesuai kesepakatan para adat. Tari diiringi alat musik pukul seperti gong, tambur, dan kolintang. Penari yang terluka biasanya karena kesalahan sendiri, yang dalam hal ini si penari kurang menguasai 9 jurus memotong dengan pedang dan 9 jurus tusukan tombak, ujar Wenas. Tarian kabasaran terdiri dari 3 babak yang berasal dari 3 tarian dalam upacara adat berbeda. Cakalele dari upacara sebelum dan setelah kembali berperang, Kumoyak berasal dari upacara korban kepala manusia, dan lalayan dari upacara menghilangkan panas jimat-jimat yang melekat di badan. Masing-masing babak punya gerakan yang berbeda. Babak pertama cakalele berasal dari kata caka, artinya bertarung, dan lele artinya mengajar. Pada babak ini, gerakan penari layaknya bertarung. Penari berpura-pura saling menebas dengan pedang dan menusuk dengan tombak dalam iringan langkah irama 4/4 sesuai bunyi tambor. Kedua, kumoyak berasal dari kata koyak yang berarti mengayunkan senjata. Kata koyak juga bisa diartikan membujuk roh musuh yang terbunuh dalam pertempuran agar bisa tenang. Pada babak ini, para penari benar-benar memainkan senjata dengan menggerakkan dorong maju. Tarian juga diikuti puisi yang dilantunkan seorang pemimpin tari dan akan disambut seorang para prajurit. Menurut Wenas, dulu ini merupakan tarian membawa kepala manusia. Pada tarian ini, para kabasaran membentuk lingkaran lalu menari mengelilingi kepala manusia yang diletakkan di tengah lingkaran sambil menyanyikan lagu Koya Kewarane, lagu patriot keprajuritan tradisional Minahasa tempo dulu. Ketiga, lalayan, di mana penari meletakkan senjata tajam sambil menari lionda dengan penuh senyuman. Lionda, kata Wenas, berarti meletakkan tangan di pinggang dan berdiri dengan satu kaki terangkat. Berbeda dari babak-babak sebelumnya. Penari meninggalkan ekspresi serius dan tampak sangar. Mereka bisa menari sambil tersenyum sebagai simbol membebaskan rasa amarah setelah selesai berperang. Kostum penari tak kalah menarik. Kostum tersebut dari kain tenun khas Minahasa yang didominasi warna merah. Para penari juga memakai topi bulu ayam atau bulu burung cendrawasih, kalung, gelang, dan aksesoris lainnya.
Dahulu, pakaian penari sama dengan penari cakalele, tapi sekarang pakaian bebas asalkan berwarna merah. Catat Sutisno Kutoyo. Tarian Kabasaran lestari hingga saat ini. Beberapa kelompok tari masih merawat kesenian tradisional ini di sejumlah wilayah di Minahasa seperti Tombulu, Warembungan, Tomohon, Sawangan, Tondano, dan Tareran. Tari Kabasaran juga kerap ditampilkan dalam acara penyambutan tamu, kenaikan perangkat, pejabat di wilayah Sulawesi Utara, upacara adat pernikahan, dan kegiatan sosial lainnya. Bahkan pernah ikut membuka pesta olahraga Asian Games 2018 di Studio Gelora Bung Karno, Jakarta. Kesimpulannya, tarian Kabasaran adalah sebuah tarian adat khas suku Minahasa yang berasal dari Sulawesi Utara. Nama tarian Kabasaran ini berasal dari kata wasal yang pada perkembangan bahasa Melayu Manado terjadi perubahan penggunaan huruf W yang diganti dengan B, sehingga tarian Kabasaran pun berubah sebutan menjadi tarian Kabasaran. Tarian Kabasaran ini menggambarkan sebuah tarian perang. Pada masa lalu, tarian ini ditarikan sebelum dan sesudah perang dilakukan. Tarian ini juga ditunjukkan untuk menghormati roh para leluhur yang telah gugur di medan perang. Dalam pementasan tari, Kabasaran ini digunakan beberapa properti oleh para penarinya. Properti tersebut adalah berupa peda atau pedang, wengko atau tombak, dan juga kelung atau perisai.